وجعل دين الإسلام يألو ولا يؤلى عليه. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال أيضا في آية أخرى: وعلم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Ketua DKM dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat zuhur yang Allah cintai. Nikmat Allah dan karunia Allah tentu tak terbilang adanya. Terlebih nikmat iman yang insyaAllah dengan iman itu kita semua nanti akan dihantarkan oleh Allah ke surganya, tidak semiliar setriliun tahun, tapi janji Allah khalidina fiha abada, selama-lamanya. Yang kedua, kita bersyukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan lahir dan batin di hampir pertengahan bulan suci Ramadan ini, yang pada sisi lain banyak saudara-saudara kita yang barangkali sedang terbaring lemah di rumah sakit. Mereka begitu menginginkan untuk menyelesaikan saumnya, tapi apa daya ujian datang dari Allah. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita diberikan hidayah berupa taufik, sehingga selesai sholat zuhur berkenan kita untuk duduk sejenak untuk mendapatkan pahala jihad ilmu yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man, siapa orang kharaja, keluar dari mana saja, bisa jadi dari kantornya, dari ruangannya, dari rumahnya, fi talabil ilmi, lalu hadir seperti ini di majelis ilmu, fahuwa, maka dia di mata Allah fisabilillah, adalah orang yang sedang berjihad ilmu hatta yarji, sampai nanti selesai. Walaupun saya ngerti betul, tentu ada lelah, tentu ada capek, bahkan bisa jadi ada yang sedang ngantuk, ya. Maka saya toleran ini. Silahkan yang mau selonjor boleh. Itu namanya jijor, ngaji sembari blonjor, boleh. Yang mau nyender juga boleh. Itu belah sana katanya ada yang pada nyender itu. Itu namanya cider, ngaji sembari nyender, boleh, enggak apa-apa. Yang mau jiwa juga boleh. Apa jiwa? Ngaji dari awal sampai akhir, buka mulu, enggak apa-apa, ya. Yang penting niatnya ngaji. Asal jangan jingo. Tahu jingo, Pak? Ngaji bari melongok mikirin THR, baik. Nah, ini ribet urusan. Ya. Jamaah yang saya muliakan,
Mohon izin pada kesempatan kuliah zuhur kali ini menyampaikan topik di antara ciri orang yang saumnya akan berhasil setidaknya ada 5 menurut Syekh Ibnul Faqani Ibnu Sambiat dalam Hakikatus Syam. Jadi begini filosofinya. Ada ungkapan orang Arab yang cukup terkenal berbunyi inna likulli syai'in simatin. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada cirinya. Kira-kira begitu. Misalnya suku, ya. Di Indonesia kan banyak suku nih. Itu masing-masing suku ada cirinya. Padang itu jarang-jarang yang pandai menari. Yang namanya Padang ya cirinya pandai berdagang. Coba cek dari Tanah Abang sampai Cipulir. Udah unik banyak di sana. Padang pandai dagang. Sunda itu cirinya adalah sesuai namanya. Sunda suka daun-daunan. Coba Bapak kalau buka atau sahur mampir di warung Sunda. Itu dari daun kemangi sampai lencak seger kenek. Itu Bang Suhara orang Sunda itu ya. Makanya orang Sunda mah kulitnya kadang-kadang memang rada-rada gelis, halus. Ya orang makan daun mulu ya. Asal jangan daun muda aja dimakan. Jawa itu cirinya adalah sesuai namanya. Jawa, jago wayang. Kalau orang Jawa umurnya 50 tahun ke atas, yakin saya keluarga Bima, keluarga Werkudara, paham dia. Emang nonton wayang kulit dulu hobinya. Betawi, apa cirinya Betawi? Sesuai nama, Betawi, betah di wilayah. Orang minser-minser bisa ngejublek banyak di situ. Betawi, ilok Betawi merantau. Orang semenggah, pengen pulang baik pengennya. Batak, sesuai nama, cirinya Batak. Banyak taktik. Coba cek pengacara, hampir rata-rata orang Batak. Karena di pengacara kudu banyak taktik ya Pak ya. Dan begitu. Nah, puasa itu juga ada cirinya. Orang yang berhasil akan berhasil insya Allah. Setidaknya ada 5 orang yang insya Allah puasanya akan berhasil. Dan gak main-main nih, bukan kaleng-kaleng. Orang kalau puasanya berhasil, kagak peduli itu dosanya, bejibunnya kayak apa, gufirallahu, Allah bakal ampuni. Hadisnya sampai sahih 3 sih. Man soma, yang satunya man koma, yang satunya man koma Lailatul Qadar. Itu ujungnya sama, gufirallahu, diampuni semua dosa-dosanya. Jadi tidak main-main orang yang berhasil puasa itu. Tapi ada cirinya yang orang bakal berhasil puasanya itu, kata Syekh Ibnul Faqani. Pertama, cirinya adalah asasuhu niyatul ikhlas. Jadi motifnya puasanya itu adalah murni semata-mata mencari wajah Allah. Kita bisa baca di surat 98 ayat yang ke-5, surat Al-Bayyinah. Wa ma, dan tidaklah umiru, diperintahkan orang beriman itu liya'budullah, agar mereka beribadah apa saja, khususnya saum di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana beribadahnya? Mukhlisin, ibadahnya murni, seperti seekor sapi yang kalau mengeluarkan air susu murni, kagak ada tuh yang namanya noktah hitam seuprit pun, bersih murni, kira-kira begitu. Ini nggak ada air ya Pak. Jamaah yang saya muliakan, di dalam hadis Arba'in Nawawi bab paling awal, hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar
Rasulullah menegaskan, ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang itu dikasih pahala tergantung seberapa kadar niatnya. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya, bergeraknya, ibadahnya lidunya, motifnya, tujuannya mencari dunia, yusibuha, yang pengen diraihnya, awimro'atin yankihuha, atau karena wanita yang pengen dinikahinya, karena asbabul wurudnya begitu tuh hadis ini. Fa hijratu ila ma hajara alaih, maka hijrahnya cuma dapat dunia itu. Allah kagak ngasih apa-apa. Kira-kira begitu. Faman kanat hijratuhu, tapi siapa yang hijrahnya, bergeraknya, ibadahnya ilallahi wa rasulih, tujuannya murni Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila ma hajara alaih, maka dia dapat Allah, dapat Rasul, nanti Rasul bersaksi di hari kiamat, dan dapat bonus dunia bahkan. Kok dapat bonus dunia? Iya. Karena kata orang tua dulu apa? Tanam padi, tumbuh rumput. Nah, ahli rumput paham. Rumput tetangga lebih hijau ya bang. Tapi tanam rumput sampai botak sariawan, kagak bakal tumbuh padi. Itu maknanya. Kalau motifnya Allah dan Rasulnya, maka dunia bakal ngikut. Tapi kalau kita motifnya dunia, Allah angkat tangan, Allah tidak ikut serta. Kira-kira begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang puasanya bakal sukses, bakal berhasil, itu betul-betul motifnya dijaga. Pertanyaan saya, emang ada orang yang saumnya motifnya bercampur antara karena Allah dan yang lainnya? Saya sih menduga ada. Sebab kan jumlah populasi orang Islam sekarang kurang lebih 2,2 miliar. Katakanlah yang puasa 1 miliar dah, ilok satu, nggak ada yang bercampur niatnya. Saya duga sih ada. Tapi yang pasti tentu bukan orang sini. Ya mungkin orang Argentina, mungkin ada satu mah kali ya. Orang sini insya Allah ya, insya Allah Bapak, bersih motifnya. Contoh nih, orang yang motif puasanya bercampur. Kalau habis tarawih sih niatnya sampai semangat, nawaitu shauma godin an adai fardhi sahri ramadhana hadisarati lillahi ta'ala. Tapi ada yang bercampur. Contoh, misalnya sebut saja namanya Bang Miun. Bang Miun, ya, ente puasa Ustaz. Senang, gak senang. Emang apa senang? Begini Ustaz, saya jujur aja. Saya kalau puasa, kan badan saya kayak Ustaz Gufron rada sama, gemukan. Kalau puasa saya alhamdulillah turun bangsa 5 kilo maka saya senang kalau puasa. Oh, ada motif terselubung diet rupanya. Allah mah tahu, teridentifikasi. Ini contoh. Contoh lagi, yang motif puasanya bercampur, niatnya karena Allah tapi ada campuran yang lain. Baju minten, iya Ustaz. Puasa dong. Senang, nah senang. Emang apa senang? Begini Ustaz, saya jujur ya, cuman di bulan puasa ini doang uang belanja kami utuh Ustaz. Lah kok bisa begitu? Begini Ustaz, pokoknya kalau puasa mah saya, mah laki saya, mah anak-anak saya sebulan full buka sahur, keliling aja ke masjid-masjid. Tuh di kampung saya di BSD ada 280 masjid. Lah kalau keliling tiap hari juga kagak kesampean, masih kelebihan. Jadi THR utuh. Jadi motifnya ekonomi. Yang niatnya sih kalau habis tarawih lillahi ta'ala, tapi Allah paham. Kalau begitu boleh tidak bercampur begitu? Kagak boleh, perboden. Kita saum motifnya hanya cari Allah dan Rasulnya. Adapun nanti badannya jadi rada-rada kurusan, bonus, alhamdulillah.
Uang belanja jadi agak-agak efisiensi gitu ya. Kayak lagi rame di orang-orang gede efisiensi kan. Itu mah bonus, jangan salah niat. Sama kayak gini sederhananya Pak. Saya diundang nih ke masjid sini, suruh mimpin doa. Umpama di sini ada syukuran. Habis selesai mimpin doa, saya keluar pulang ke mobil saya. Begitu saya mau nyetir mobil, dipanggil sama Pak Ketua DKM. Ustadz, iya, sini bentar. Apa ya? Ini besek ketinggalan 3. Diambil nggak Pak beseknya? Diambil nggak? Alah, sok bener kagak diambil. Emang kagak punya bini apa? Ya diambil. Ya, tapi saya kagak boleh salah niat. Ntar besok-besok kalau diundang ke sini lagi, oh saya mau nyari besek, nggak salah. Niatnya tetap sesuai yang diamanahkan, doa ya doa, kira-kira begitu. Bang Suhara punya tanah, ditanemin padi, ketika dipaculin tanahnya, lagi macul, ada belut, lagi pada hajatan keluar, diambil nggak belutnya? Ambil. Cuman Bang Suhara jangan salah niat. Kalau begitu mah, ini kagak niat nanam padi, ini mah niat nyari belut aja, nggak salah niat jadinya itu mah. Belut mah bonus. Insya Allah kelihatan wajah-wajah di sini semua orang puasanya niatnya, motifnya murni karena Allah. Insya Allah. 1. 2. Orang yang akan sukses puasanya kata Syaikhul Fadhani adalah orang yang puasanya asasuhu bil ilmi. Asasnya, dasarnya adalah ilmu. Nah, ini penting nih. Ini mohon maaf Pak, kaidahnya kan mengatakan apa? Al ilmu qabla al ibadah. Ilmu dulu baru beribadah. Jangan ibadah dulu baru ilmu, bisa berantakan. Ini Anda cerita ya Pak, tolong ini rahasia kita aja. Anda cerita nih, ada RT sholat, tapi dia belum ngaji, nggak tahu ilmunya. Dia jadi imam, makmumnya 2, sekretaris sama bendaharanya. Nggak ngerti ilmunya, sholat si RT. Allahu Akbar takbir, qadarullah. Allah takdirkan ada tikus datang. RT keder, aduh gimana ada tikus ini ya? Kan harusnya kalau pakai ilmu mah, ilmu fikih. Kalau ada binatang berbisa sedang sholat, kita boleh yuharrik jasad. Kita boleh bergerak 1 langkah. Dia ngudak, kejar, selangkah lagi. Ngejar lagi, selangkah lagi. Kalau di 3 kali, darurat boleh batal. Lantaran RT-nya belum ngaji, ada tikus. Jadi malah ngomong. Ada tikus, kata si RT. Sekretaris nimpalin, sholat kagak boleh ngomong, kata sekretaris. Bendaharanya nimbrung, kayak gua nih diem baik dari tadi. Kira-kira berantakan gak semua itu? Berantakan. Orang ibadah dulu baru ilmu kudu di depanin. Makanya orang yang punya ilmu itu diapresiasi oleh Allah. Di surat Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'i, pakainya fi'il mudhari' nih. Yarfa'i, akan diangkat. Siapa yang diangkat? Alladzina, orang-orang yang amanu, punya iman. Walladzina, dan orang-orang yang yang diberi ilmu. Yang diberi ilmu karena dia mencari ilmu. Darajat, pakai jamak taksir, beberapa derajat. Jadi kalau pakai skema Pak, orang berilmu itu ibadahnya, kalau pakai angka 1 sampai 10, ya nilainya 6 ke atas dah kagak hair gitu, kagak remedial. Tapi kalau orang awam bisa hair. Nabi pernah ketemu setan dari masjid keluar, ketemu Nabi, disapa sama Nabi, kata Nabi begitu. Oh namanya belum kenal. Ya Muhammad, buru-buru amat dari mana? Dari masjid ente ngeliat. Nah emang apa buru-buru? Itu di masjid ada orang lagi tidur. Lagi tidur, iya. Ente takut? Iya, ente takut sama dia. Ada siapa lagi? Ada sih yang lagi sholat mah. Sama yang sholat takut kagak? Kagak. Kok begitu?
Iya, yang lagi tidur mah orang berilmu. Sebelum tidur dia baca Quran setengah juz sampai tidur. Ntar kalau dia ngendusin, dia bangun, dia baca setengah juz lagi, mana saya? Takut sama dia. Terus yang lagi sholat siapa? Yang lagi sholat mah, ya belaka ciprut, orang awam. Ya, sholatnya garing, kayak rengginang Cisauk. Kagak takut gua, kata setan begitu. Sampai setan aja kagak takut, Pak. Maka kita perlu mengakses ilmu seperti ini di majelis-majelis ilmu. Kagak usah jadi santri udah tua ya. Santri mah dulu waktu SSD, SMP, udah pada senior, ya sudah jadi santri kayak gini aja, santri-santri majelis ilmu namanya. Insya Allah semakin kaya wawasan, kita semakin berilmu, dan kita insya Allah signifikansi ibadahnya di sisi Allah itu semakin signifikan. Dua, memang waktunya tinggal 10 menit ya. Saya juga tahu bisik-bisik bang suara, ini bentar lagi. Saya juga paham. Satu lagi, orang yang bakal ibadahnya berhasil itu adalah bagaimana? Yang asasuhul iman, dasarnya iman. Pak, coba cek asbabun nuzul surat Al-Baqarah 183. Itu kalau dibaca, Allahu Akbar. Begitu turun surat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam, itu para sahabat bertakbir gembira luar biasa, bersyukur bahagianya luar biasa. Sampai-sampai ada yang ngomong sama Nabi, ya Rasul, jangan kata puasa cuma 30 hari. Seandainya tiap hari puasa, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami bahagia, kami bersyukur. Kata sahabat. Kalau tiap hari puasa mereka bersyukur. Kenapa? Iman jawabannya. Bahkan ada yang di bulan Rabiul Awal setelah peristiwa itu, turunnya ayat itu, udah minta ketemu sama Nabi 6 bulan sebelum puasa, udah pengen ketemu Ramadan. Kenapa? Iman. Kalau iman sudah bicara, lapar ini indah luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, saya dilaparkan atas perintahmu. Saya ridha, saya bahagia, saya bersyukur ya Allah. Cuman saya mau nanya nih, ini lagi puasa kagak boleh goroh ya, boleh bohong. Ini umpama kata di Indonesia juga puasanya tiap hari kira-kira setuju bakal apa kira-kira? Ya, rasanya si godek dah. Ustadz, sebelum aja sebulan aja lebarannya kelamaan deh. Tapi bukan orang sini insya Allah. Ini bukan orang Somalia ya. Itu juga kalau ada di sana gitu. Ya. Jadi kalau iman sudah bicara, subhanallah, bangun malam itu indah. Kalau iman sudah bicara, baca Quran rasanya kurang aja. Kalau iman sudah bicara, sedekah insya Allah jadi lifestyle, jadi gaya hidup ya. Bahkan kalaupun salah juga nggak apa-apa. Ada kejadian begini Pak, dari rumah masjid dia niatnya mau sedekah infak di kotak masjidnya 10.000. Ini Jumatan ceritanya. Jadi dia bawa duit 10.000 sama 100.000. Diniatin sih 10.000 dari rumah. Tapi lantaran ngantuk, ketika kotaknya datang ngantuk, dia main rogoh aja, itu yang namanya orang ngantuk. Ternyata yang dimasukin 100.000. Karena dia mungkin temperatur batinnya belum tercerahkan, itu nyeselnya ampun-ampunan. Tapi bukan orang sini Pak, orang Vietnam. Itu juga kalau ada di sono. Orang sini main solo kalau ketukar begitu insya Allah, alhamdulillah. Bagaimana nggak alhamdulillah Pak? Harusnya pahalanya kalau cuma 10 kali 700 tuh. Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna walau fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Harusnya kan pahalanya 10 kali 700. Karena lupa ngantuk jadi 100, maka akumulasi profit akhiratnya kan kemudian terakumulasi begitu banyak. Jadi kelipatannya begitu dahsyat. Bersyukur, harusnya malah sujud syukur kira-kira gitu. Maka jamaah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ketika iman sudah bicara, insya Allah puasa kita akan dijalankan dengan sepenuh kesyukuran, sepenuh kebahagiaan. Lapar itu begitu indah kita rasakan, sebab yang memerintahkan puasa ini bukan siapa-siapa kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat saya sebutkan saja, ciri orang yang bakal puasanya berhasil itu adalah orang yang puasanya adalah dasarnya adalah iqra. Dia akrab dengan Al-Quran. Mungkin kita nggak mungkin menyamai Syekh Ibnu Syakur ya, seorang ulama Damaskus yang di bulan puasa ini bisa satu hari bisa khatam Quran, atau Syekh Qatadah Ibnu Da'amah yang tiap 3 hari itu bisa menghatamkan Al-Quran, atau Imam Syafi'i yang sebulan itu bisa 2 kali menghatam Al-Quran dengan pemahaman yang luar biasa. Kita belum makom ke situ dah. Yang penting akrab saja dengan Quran, insya Allah itu ciri orangnya bakal saumnya berhasil. Terakhir, orang yang saumnya bakal berhasil adalah orang yang ittiba, orang yang berusaha ngikutin puasanya Nabi kayak apa, gitu-gitu gitu. Yang jelas puasanya Nabi tidak hanya puasa fisik, itu yang pasti. Nabi mempuasakan pikirannya, Nabi mempuasakan hatinya, Nabi mempuasakan bahkan perasaannya, lisannya, semuanya Nabi puasakan. Jika ada orang yang melakukan 5 hal ini, insya Allah tidak hanya puasanya berhasil, maka Allah akan berikan hadiah super istimewa berupa Lailatul Qadar, insya Allah, kata Sayyidul Fatani. Amin ya rabbal alamin. Dari potongannya insya Allah semuanya memenuhi syarat yang 5. Dari potongannya, wajahnya bapak-bapak ini, potongannya Pak ya, kalau jahitannya mah ya enaknya tukang jahit aja masing-masing ya. Kalau potongannya sih insya Allah memenuhi syarat semuanya, insya Allah. Kalau gitu mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami minat tawabin, bagian dari hamba-hambamu yang senantiasa bertobat. Waj'alna minal muttaqin, jadikan kami ya Allah bagian dari kafilah orang-orang yang bertakwa. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya mencari wajah-Mu. Waj'alna minasyakirin, jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang sangat pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Mu sekecil apapun. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang faham ketika ujian hidup datang itu surat cinta dari-Mu yang akan membersihkan semua dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat nanti. Waj'alna minadzakirin, jadikan kami orang-orang yang tidak hanya berzikir lisan ya Allah, tapi berzikir dengan fikiran, berzikir dengan hati, berzikir dengan seluruh anggota jiwa ya Allah dan seluruh anggota badan ini. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikan kami ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah, jadikan cucu-cucu keturunan kami ya Allah, terutama jadikan ayah ibu kami ya Allah, kakak adik kami ya Allah, keluarga kami semua ya Allah, min ibadika sholihin, bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Rabbana wa Rabb kami atina, karuniakan kepada kami semua yang hadir di siang kali ini Allah, fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat denganmu ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surgamu ya Rabb. Wa qina azabannar, ya Allah jangan Kau izinkan kami ini yang hadir siang ini, keluarga kami semua ya Allah, ada yang terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.